Selamat siang, Pak. Ini ada berkas yang harus ditandatangani. Taruh aja, terima kasih. Oh iya, mau ngingetin kalau besok Bapak ada meeting dengan Pak Anwar jam 10 pagi. Oke. Mas, kamu gak kangen apa sama aku? Ih, nyebelin banget sih. Ya jelas kangen banget dong sayang. Ya bisa, dari tadi kamu itu serius banget kerjanya sampai aku dicuekin. Peraturan kan sudah jelas. Aku jadi milikmu setiap jam kerja. Senin sampai Jumat, 9 sampai 5 sore. Selepas itu ya, aku jadi milik istri dan anakku. Peraturan tetap sama dan gak akan pernah berubah. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Pacaran macam apa ini? Jam kantor doang. Kamu kenapa? Pak Ronald? Namanya juga pacaran sama suami orang. Beda kalau kamu itu istrinya. Aku nanti bakal jadi istrinya. Sampai kapanpun kamu gak bakal dinikahin sama Pak Ronald. Kamu tuh bukan yang pertama pacarnya di sini. Kalau mimpi, jangan ketinggian. Itu tolong ya dijaga tuh omongan kamu. Kamu jangan samain aku sama perempuan-perempuan lain yang bisa dimainin sama Mas Ronald. Jangan panggil aku Cindy. Kalau aku nggak bisa bikin Mas Ronald nikahin aku. Hei, anak bapak udah kangen ya? Ya, Pak. Sorry, jalanan macet banget tadi. Macet banget ya, Mas. Pasti kamu udah lapar kan? Iya, belum makan dari tadi. Ya udah, makan dulu ya. Ya. Ayo Sofia, turun dulu. Pasti papa kamu lapar. Dari siapa, Mas? Dari kantor. Gak tahu apa sekarang udah bukan jam kantor. Biarin aja lah, aku juga udah lapar. Halo sayang, kita kantornya sekarang. Hei, kamu itu kenapa sih? Kenapa sih Mas telepon aku nggak diangkat-angkat semalam? Kamu kan udah tahu aturan mainnya. Sama jam kantor aku milikmu, tapi selepas itu, aku adalah milik istriku. Tapi aku tuh kangen sama kamu, Mas. Dan kamu tahu aku di sini sendirian. Telepon kamu juga malah nggak diangkat. Udah. Jangan sedih sayang. Atau gini aja, hari ini kamu nggak perlu ke kantor. Kamu bisa senang-senang. Mau shopping, beli apapun yang kamu mau, silakan. Aku berangkat kantor dulu ya. Papa tolong dong Pak, bantu aku. Bantu aku gimana caranya Mas Ronald biar nikahin aku, Pak. Aku nggak mau hidup aku tuh kayak gini-gini aja, Pak. Cuma jadi pacar dari suami orang. Apa kamu memang harus nikah dengan laki-laki seperti Ronald? Apa kamu nggak bisa cari laki-laki lain yang bukan suami orang? Tapi aku itu udah jatuh cinta sama Mas Ronald. Dan lagian kan Mas Ronald itu kaya raya. Nanti kalau aku nikah sama dia, Papa juga pasti ikutan senang. Papa pasti kebagian uang banyak juga. Aku mohon sama Papa. Cuma Papa yang bisa bantu aku biar Mas Ronald nikahin aku. Mas, kamu ini kenapa sih ngeliatin jam terus? Udah sore, aku mesti pulang rumah. Mas, tunggu. Apa lagi sih? Kamu itu emangnya nggak bisa
ngabisin waktu lebih lama sama aku. Jangan cuma pulang aja yang kamu pikirin. Ya tapi aku kayak gini gak cuma ke kamu, tapi ke semua perempuan yang pernah aku pacarin. Aturanku tuh gampang kok. Di luar jam kantor, aku milik keluarga aku. Lu berapa kali sih aku ulang-ulang terus? Capek tau nggak? Kalau memang kamu nggak mau ngikutin aturanku lagi, silakan, nggak masalah. Aku cuma mau sama perempuan yang bisa ngikutin aturan mainku. Titik. Tunggu. Terus mau dibawa kemana hubungan kita? Ya emang mau dibawa kemana? Dari awal kan kamu tahu aku punya anak istri. Gak usah banyak nuntut lah. Aku harus pulang sekarang. Mau anterin nggak? Mbak, uangnya saya taruh meja. Ambil aja kembalian ya. Oh iya Pak, terima kasih. Dengar baik-baik. Kalau memang kamu sudah tidak bisa ngikutin aturan mainku, kasih tahu. Saat itu juga hubungan kita selesai. Begini cara kamu memperlakukan anak saya. Kamu pikir anak saya ini apa? Mainan yang bisa kamu buang seenaknya kalau kamu udah bosan? Iya. Dari awal sini udah tahu saya siapa. Saya sudah punya istri dan anak. Tapi kenapa dia masih mau sama saya? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Papa jangan! Jangan Pak, jangan. Kamu dengar? Pokoknya saya tidak rela anak saya diperlakukan seperti itu. Kamu harus nikahi anak saya. Nikah? Ngomong apa sih? Kan tadi saya udah bilang saya udah punya istri dan anak. Ya nggak mungkin lah. Nikahin anak saya. Atau sekarang juga saya bawa kamu ke keluarga besar kamu. Dan saya akan katakan di depan keluarga besar kamu yang kaya raya itu. Siapa kamu sebenarnya? Ngerti gak? Ya jangan kayak gitu lah. Kan masih bisa kita omongin baik-baik. Oke? Saya akan nikahin sini. Asal kalian semua janji untuk mau tutup mulut. Bagaimana para saksi? Sah? Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Kok perasaan aku jadi gak enak? Ada apa dengan Mas Ronald? Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah memberinya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi. Kok mati sih handphonenya? Ada apa sih yang bisa ku lakukan tanpamu? Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Pak Ronald ada? Oh, Pak Ronald? Nggak ada, Bu. Katanya kagak masih kerja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa ya sama Mas Ronald? Akhirnya ya Mas, kita udah resmi jadi sepasang suami istri. Kamu mau kemana? Pulang lah, udah sore nih. Mas, Apa lagi? kok pulang sih Mas? Kita kan baru aja menikah. Dan kita udah jadi suami istri. Ya kamu tinggal di sini lah sama aku. Ya nggak mungkin lah. Aku tetap harus pulang ke rumahku. Ya kan Mas, aku ini istri. Kamu cuma istri kedua. Dan jangan sampai Nadia tahu. Kalau sampai ini bocor, kamu juga bakal hancur. Aku akan cabut semua fasilitas kamu, uang bulanan, dan kamu harus ingat itu. Jadi apa artinya pernikahan kita ini buat kamu? Kalau aku tetap saja nggak bisa memiliki kamu sepenuhnya. Tof ya, Nadia. Hei, lagi ngapain kamu? Habis gambar Papa. Lihat deh. Mana coba Papa lihat.
apa? Bagus. Bapak suka. Udah sana lanjutin lagi. Ya, Pak. Mas, kamu tuh habis dari mana sih? Seharian aku nggak bisa telepon kamu. Terus aku telepon ke kantor, katanya kamu nggak masuk kantor. Iya, memang aku seharian meeting di luar. Gedungnya itu baru, nggak ada sinyal. Makanya aku nggak bisa telepon ngabarin kamu. Ya, tapi lain kali kamu kabarin lah. Jadi kan aku nggak khawatir. Iya sayang, maaf ya. Lain kali aku nggak kayak gitu lagi deh. Yang penting kan sekarang udah di rumah, jadi aku udah menikah sebetulnya. Senyum dong, jangan ngambek. Nah, gitu. Bersih-bersih dulu. Ya udah, aku bersih-bersih dulu ya. Entah kenapa perasaanku masih nggak enak. Sepertinya masih ada sesuatu yang menggangguku. Aku merasa ada yang disembunyikan oleh Mas Ronald. Kamu? Selamat siang, Bu. Siang. Kamu siapa ya? Saya Fitri, sekretaris baru. Fitri? Cindy kemana? Cindy sudah resign, Bu. Sudah tidak di sini lagi. Udah resign tuh. Ya udah, saya mau ke tempat Bapak dulu ya. Permisi. Ya, Bu. Barangkali Ibu nggak tahu ya, Cindy sudah jadi bini muda. Iya, ini nggak tahu. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Nadia, kok tumben kamu tiba-tiba datang sini? Iya dong, aku mau ngasih surprise. Kamu ngajak kamu makan siang. Waduh, aku kan udah janji bakal pulang ke rumah sini. Gimana ya? Nadia pakai datang mendadak segala lagi. Maaf sayang, bukannya nggak mau, tapi kamu lihat sendiri kan kerjaanku masih banyak. Ayo dong, Mas. Sekali-sekali makan siang di luar sama aku, ya. Ya udah, oke. Anything for you. Aku rapi-rapi bentar ya. Aku nggak jadi ke tempat kamu. Istriku datang ke kantor. Aku akan makan siang sama dia. Aku akan datang ke sana besok. Mas Ronald benar-benar. Yeay, hari ini kita jadi ke mall. Bapak akan turutin semua yang Sofia mau ya. Yuk. Nanti kita ke kebun binatang juga, sayang. Kamu jahat, Mas. Aku juga istri kamu. Aku berhak bahagia bersama kamu. Aduh, mual deh. Gak enak deh. Apa jangan-jangan aku udah terlambat datang bulan 1 minggu. Apa jangan-jangan aku hamil? Kamu bilang jatah waktu siang itu buat aku, Mas. Tapi kenapa kamu malah ngabisin waktu sama anak dan istri kamu? Ya mau gimana, aku diminta lebih banyak habisin waktu sama mereka. Tapi ini gak adil buat aku. Gak adil gimana? Udahlah, kamu terima aja. Kamu itu cuma istri kedua. Apapun yang terjadi, aku akan mengutamakan anak dan istriku. Tapi aku juga istri. Kedua, kamu harus ingat itu. Mas, tapi aku juga berhak dapat perhatian dan waktu dari kamu. Kenapa kamu jadi rasa kayak gini sih? Masih untung gak aku mau nikahin kamu.
hatimu. Aku butuh kasih sayang dari kamu. Aku butuh perhatian dari kamu, Mas. Karena aku lagi hamil anak kamu. Kamu lagi hamil? Ya, anak kamu. Ya udah kalau gitu kamu jaga baik-baik kandungan kamu. Jangan marah-marah terus lah. Kamu kan bisa jalan-jalan, shopping, beli apapun yang kamu mau. Ntar aku tambahin deh uang bulanannya. Kalau memang kamu bisa datang kemari, aku pasti akan datang. Aku balik dulu. Kenapa sih aku cuma bisa jadi istri simpanan Mas Ronald? Sementara Nadia, dia enak-enakan bisa bersama Mas Ronald kapanpun dia mau. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah memberinya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa Yang aku mau itu kehadiran kamu, Mas, di sini. ku menangis, Bukan belanjaan-belanjaan ini. membayangkan betapa dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Sudah siap bisa kandungannya? Melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Enak banget dia malah senang-senang sama temannya. Dia nggak tahu kalau suaminya udah menikah lagi dan sebentar lagi bakal punya anak yang akan lahir. Apa aku kasih tahu Mbak Nadia ya? Kalau aku ini istri kedua Mas Ronald. Tapi kan Mas Ronald nyuruh aku tutup mulut. Kalau enggak, aku bakal kehilangan semuanya. Tapi aku udah gak peduli. Daripada hidup aku begini terus, hidup aku merahna tanpa Mas Ronald. Hai sayang. Gimana? Udah selesai shoppingnya? Udah. Ya udah yuk. Ayo, yuk. Mas Ronald kok ada di sini sih? Untung aja aku nggak sempet nyamperin Mbak Nadia. Kalau enggak, dia pasti menyangkal semuanya. Gimana, Nak? Kapan kamu melahirkan? Sekarang usia kandungan kamu ini udah berapa bulan? Bulan apa nanti kamu melahirkannya? Kata dokter sih, Pak, dalam waktu dekat ini. Oh gitu. Terus di mana suami kamu sekarang? Kok dalam kondisi kamu seperti ini dia nggak ada dekat kamu? Gak tahu apa. Dia malah lebih memilih menghabiskan waktu dengan istri pertamanya. Kamu yang sabar ya, Nak. Aku bikinin minum dulu buat Papa ya. Ya. Teleponin Mas Ronald.
ada kan bisa langsung diajarin dulu? Mungkin sebentar lagi datang. Oh ya sudah, saya tinggal dulu ya. Ya, makasih dokter. Iya. Gantengnya cucuku, kayak kakek kamu ya nak ya. Kamu tega, Mas. Aku di sini bertaruh nyawa melahirkan anak kamu. Tapi kamu sama sekali nggak berusaha buat datang dampingin aku. Sakitnya melahirkan sama sekali nggak ada bandingannya dibanding sakit hati aku karena harus melahirkan sendiri tanpa didampingi ayah dari bayiku. Kasih nama apa ya anakku yang satu ini? Akhirnya aku bisa punya anak laki-laki. Aku gak sabar lihat dia dan menggendongnya. Mas, kenapa kok kaget gitu? Kenapa sih? Kamu sih masuknya tadi gak ketok pintu. Loh, emang ada masalah ya? Kan biasanya juga kayak gitu, Mas. Iya ya. Oh ya Mas, aku mau kasih tahu kalau besok ada trip anniversary. Pokoknya aku udah siapin semuanya. Aku yakin kamu di sana pasti bakal seneng. Jadi maksudnya kita ada perjalanan jauh gitu? Ya kan anniversary kita, tuh kan kamu pasti lupa. Untung aku ingetin. Maaf. Aku udah siapin semuanya, aku udah urus semuanya. Ya udah, aku toilet dulu ya Mas. Oke. Aduh, gawat. Aku nggak bisa nolak kalau begini. Harus gimana lagi ya? Padahal kan besok aku mau jenguk anakku. Lebih baik secepatnya aku kabarin Cindy. Halo Mas, kapan kamu mau kesini? Sin, kayaknya besok aku nggak bisa kesana deh. Aku masih ada urusan. Urusan apa sih Mas? Anak kamu ini baru lahir. Masa kamu nggak nemuin dia? Besok itu aku ada trip anniversary sama Nadia. Apa Mas? Trip anniversary? Mas itu kan 3 hari. Enggak Mas, aku nggak bisa terima Mas. Harusnya tuh kamu nemuin anak kamu Mas. Dan kamu azanin dia, bukan kamu jalan-jalan. Bawel banget. Halo? Halo? Bukannya belain datang ke sini temuin anak kamu, malah bilang untuk bawa pulang. Cindy, kamu kenapa nangis lagi, Nak? Suami kamu belum juga datang ya? Nggak tahu lah Pak. Katanya dia nggak bisa datang lagi. Dia malah pergi jalan-jalan sama anak dan istrinya. Oh, ya ampun, oh no. Udah Pak, nggak apa-apa. Biarin aja. Aku udah nggak bisa terima aku diginiin terus Pak. Kalau Mas Ronald terus-terusan hancurin perasaan aku juga bakal hancurin keluarganya dia. Sofia, kamu masuk dulu ya. Nanti papa sama mama nyusul. Ya Pak. Ada apa ini Mas? Iya. Aku istri sirinya Mas Ronald Mbak. Dan ini anaknya Mas Ronald. Apa? Jangan percaya saya. Dia bohong. Bohong kamu bilang Mas.
Yang bohong itu aku apa kamu? Ya jelas kamu. Kamu jangan berani-berani ya ganggu aku dan keluarga aku. Pergi. Sayang, jangan dengerin dia. Dia ini cuma penipu. Penipu? Ya. Kamu boleh bilang aku pembohong. Kamu boleh bilang aku penipu, Mas. Dan semua orang akan percaya. Tapi foto-foto ini bakal kasih tahu jawaban lain, Mas. Mbak harus tahu siapa suami Mas sebenarnya. Apa ini semua, Mas? Aku... Jawab. Angkat muka aku. Apa ini benar? Ya, ini memang benar. Tapi semuanya cuma kecelakaan. Maafin aku ya. Kelewatan. Keluar dari sini. Pergi kamu dari sini. Nat, aku nggak sengaja. Pergi dari sini. Nadia. Nadia, buka pintunya dulu, Nadia. Nadia, aku bisa jelasin, Nat. Nadia. Aku pikir kamu laki-laki yang baik. Tapi aku salah. Kamu telah mengkhianati aku, Mas. Kamu itu apaan sih? Aku udah bilang sama kamu harus tutup mulut. Kenapa kamu berani-berani kesini ngomong kayak gitu di depan istriku? Mas, tapi aku juga istri kamu, Mas. Dan Mbak Nadia berhak tahu kalau kamu itu bukan cuma milik dia, tapi milik aku juga. Kamu itu benar-benar udah paras. Kamu sudah hancurin keluarga aku dan aku jamin kamu pasti akan menyesal. Mas, tapi ini itu anak kamu, Mas. Kamu harusnya tanggung jawab, Mas. Tapi kamu itu juga nggak tahu diri. Tapi kenapa yang kamu pikirin itu cuma keluarga kamu? Kamu nggak pernah mikirin aku, mikirin anak kamu. Kamu pikir dengan melakukan ini semua kamu bisa memilikiku? Hah, mimpi kamu. Sampai kapanpun kamu tidak akan mungkin bisa mendapatkanku seutuhnya. Kamu itu cuma perusak rumah tangga orang. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini. Kamu dengar gak aku bilang apa? Nadia, aku tahu kamu pasti dengerin aku, Nat. Dan kamu harus percaya sama aku. Kamu jangan dengerin omongan orang itu. Cindy. Ada apa sini, ha? Apa yang sebenarnya udah terjadi? Mas Ronald udah keterlaluan, Pak. Aku tadi habis nemuin Mas Ronald dan juga istrinya. Aku cerita yang sebenarnya, biar aku dan anak kami dapat waktu dari Mas Ronald. Tapi Mas Ronald malah ngusir aku, Pak. Dan dia benar-benar gak mau ngakuin aku. Dasar gak tahu diri itu manusia. Papa akan bikin perhitungan dengan dia. Aku gak nyangka
Apa ini perempuan yang berbeda sama yang ditonton Sofia? Dan aku yakin itu bukan pertama kalinya yang Mas Ronald lakukan. Ya Allah. Terus, apa rencana kamu sekarang, Nat? Aku mau cari tahu semuanya dengan jelas. Kamu yang sabar ya, Nat. Mbak, ya. Mbak Nadia, kamu kan wanita yang pernah datang ke rumah saya. Iya, Mbak. Saya mau bicara dengan kamu. Saya memang pacaran sama Mas Ronald. Kurang lebih 1 tahun, Mbak. Memangnya kamu nggak tahu kalau Mas Ronald itu udah punya istri dan anak? Saya memang tahu, Mbak. Makanya Mas Ronald memberikan aturan main kepada saya. Aturan main? Apa maksudnya? Saya cuma dijadikan pacar sama Mas Ronald dan boleh menghubungi Mas Ronald dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sampai datang Cindy. Lalu dia mencampakkan saya begitu aja, Mbak. Saya diputusin, Mbak. Makanya saya datang ke pesta itu dan ngamuk. Padahal sebenarnya saya di situ sangat marah sekali sama Mas Ronald. Dan sekarang saya mau minta maaf sama Mbak. Maafin saya ya, Mbak. Saya sangat menyesal sekali, Mbak. Perizinan sudah saya ajukan dan nanti kalau memang tembus saya sudah siapkan komisi yang besar buat Bapak. Baik, Pak. Ronald, tunggu Ronald. Ronald. Dasar laki-laki pecundang. Jawab kamu. Hah? Bisanya cuma mainin perempuan aja. Sabar, Pak. Tahan. Minggir. Ini urusan keluarga. Ronald, kamu dekatin anak saya. Lalu kamu nikahin dia. Tapi kamu perlakukan dia seperti barang mainan yang kapan kamu mau. Dan kamu tinggalkan kalau kamu sudah bosan. Kamu pikir anak saya itu siapa? Hah? Dia itu ibu dari anak kamu. Mana tanggung jawab kamu sebagai laki-laki? Dasar kamu. Sabar, Pak. Sabar. Bawa Bapak ini keluar. Pak, jangan bikin keributan di sini. Nanti saya lapor polisi. Ayo. Kamu nggak usah pegang saya. Saya bisa keluar sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadia. Cindy. Aku mau bicara sama kamu. Iya, Mbak. Aku udah tahu kok maksud Mbak Nadia datang ke sini. Pasti mau bicara soal Mas Ronald kan? Aku benar-benar minta maaf. Andai waktu bisa diulang, aku gak akan pernah mau menikah dengan Mas Ronald. Bahkan saat aku tahu Mas Ronald suami orang, aku gak akan pernah mau dekat sama dia. Aku menyesal, aku minta maaf. Aku gak bisa membayangin perasaan Mbak Nadia saat ini. Sakitnya seperti apa. Aku kesal sama Mas Ronald yang gak pernah bisa menghargai perempuan. Namun seenak-enaknya dia membagi waktu untuk itu. Seakan-akan kita ini barang yang gak butuh perasaan. Sini, bangun. Aku bukan malaikat. Kesal dan marah pasti ada. Aku akan berusaha memaafkan kamu. Walaupun di
Sampai sekarang, aku juga betul-betul malu dengan kelakuan suamiku. Cindy, ini ada sedikit bekal uang buat kamu beli susu anakmu. Ini tanda tanggung jawab Mas Ronald kepada anaknya, Sin. Enggak. Aku nggak pantas nerima apapun dari mbaknya. Aku nggak pantas. Kamu terima ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin? Aku udah merusak rumah tangga perempuan sebaik Mbak Nadia. Aku benar-benar bodoh. Aku benar-benar gak tahu diri. Buat apa lagi kamu kerja? Maksudnya apa? Sebaiknya kamu kemasi semua barang-barang kamu. Kamu sudah membuat saya malu di depan semua karyawan dan juga di hadapan klien saya. Dan yang lebih parahnya, kamu sudah mengkhianati anak saya. Kelakuan kamu benar-benar memalukan. Tolong dengerin dulu penjelasan saya. Saya mohon, maafin saya, Pak. Udahlah, apa lagi yang kamu mau jelasin sama saya? Saya udah gak lagi percaya sama kamu. Sekarang sebaiknya kamu keluar dari kantor saya, atau saya akan permalukan kamu di hadapan semua orang. Nadia. Nat. Maafin aku ya. Aku ngaku aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Izinkanlah aku kembali lagi sama kamu, supaya aku bisa memperbaiki segalanya. Dan aku janji, aku gak akan pernah ngulanginya lagi. Gimana caranya aku bisa menerima kamu kembali? Ini bukan yang pertama, dan ini bukan kejadian yang gak disengaja. Kamu sadar melakukan ini semua? Aku pikir kamu laki-laki yang setia, yang baik, tapi ternyata semua itu bohong. Dan yang lebih bikin aku sakit, kamu membiarkan Cindy melahirkan seorang diri, Mas. Itu darah daging kamu. Sama dari daging kamu aja kamu gak peduli. Bagaimana sama orang lain? Kamu ini kenapa, Mas? Itu semua karena aku gak mencintai Cindy. Aku terpaksa menikahinya. Papanya yang nyuruh aku. Apa kamu bilang? Kamu gak mencintai dia, tapi kamu bisa mendapatkan anak dari dia. Sama aku, Nadia. Aku sayang sama kamu. Aku sayang Sofia. Kasih aku satu kesempatan terakhir demi anak kita. Entahlah, aku butuh waktu untuk berpikir atas semua ini. Ya udah, kalau memang itu yang kamu mau, aku akan tunggu sampai kapanpun. Aku masih gak percaya. Rumah tanggaku jadi seperti ini. Rumah tangga yang selama ini aku pertahankan selama 7 tahun hancur gara-gara suamiku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?
udah malam. Ma, Papa kemana ya? Aku belum pernah ketemu. Papa kamu lagi kerja di luar negeri. Sabar ya. Aku sebel. Papa kerja di luar negeri. Aku kangen sama Papa. Ya udah. Supaya ilangin kangennya, Sofia harus tidur dulu. Tapi aku bisa video call sama Papa nggak, Ma? Bisa ya, Ma? Aku kangen sama Papa. Halo Papa, Papa di mana? Papa kapan pulang? Kangen Papa ya, nak? Iya, Pak. Papa juga kangen banget sama kamu, sayang. Kamu harus jaga kesehatan ya. Jaga Mama kalau Papa lagi nggak di rumah. Iya, Pak. Oh ya, Mama ada? Ada. Nat, aku kangen. Bilang Papa kita harus tidur. Pak, aku pamit ya. Disuruh bobo sama Mama. Dadah, Papa. Dadah. Nadia. Papa mau minta tolong sesuatu sama kamu. Ini mengenai Ronald. Papa mau kamu pisah sama dia. Ini demi kebaikan kamu dan juga anak kamu. Tadinya aku juga berpikir seperti itu, Pak. Tapi sepertinya aku akan memberi kesempatan sama Mas Ronald. Semuanya demi Sofia. Aku kasihan sama Sofia, Pak. Dia masih terlalu dini. Dia masih butuh figur seorang papa. Papa ini benar nggak ngerti sama jalan pikir kamu. Apa yang kamu harapkan dari Ronald? Ini bukan tentang aku, Pak. Ini tentang Sofia. Kalau ini tentang aku pasti udah nurut sama Papa. Papa tahu. Tapi Papa cuma mengingatkan kamu. Kalau kamu tetap mengikuti kata hati kamu dengan memberikan kesempatan untuk Ronald, kamu akan menyesal. Manusia bisa berubah, Pak. Mas Ronald juga manusia. Aku yakin. Aku pikir menikah dengan Mas Ronald itu akan membuatku hidup lebih bahagia. Tapi ternyata aku salah. Sekarang aku harus mengurus anakku sendiri tanpa suami. Suka tidak suka, aku harus menanggung perbuatanku sendiri. Buka pintunya! Buka! Siapa jam segini gedor-gedor pintu? Rusak rumah tanggaku. Kamu mau ngapain, Mas? Saya nggak tahu dia untung. Rusakin betul. Ini
Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, benar, ini rumah Pak Ronald. Oh, ada. Tunggu sebentar ya Pak. Bu, ini ada telepon dari kantor polisi. Kantor polisi? Iya Bu. Halo. Apa? Mas Ronald di penjara? Masih untung dulu aku mau kawinin kamu. Masih untung dulu gak aku tinggal. Padahal tua sama aja, jalan muda, cakep. Untung kamu itu banyak duit. Coba kalau enggak, siapa yang mau kawinin kamu? Nat. Usah sok-sokan. Ternyata benar. Semua yang dibicarakan papaku itu benar. Kamu memang gak pantas untuk diperjuangkan, Mas. Semua kesalahanku. Aku mau jadi suami yang baik. Aku mohon, terimalah aku kembali. Saya udah bayar jaminan penjara kamu. Tapi ingat, jangan pernah cari saya dan anak saya lagi. Gimana barang-barang sudah siap? Sudah Bu. Saya dan Sofia akan pergi ke luar negeri. Mungkin agak lama. Nanti kalau Bapak tanya, bilang aja kamu gak tahu. Baik Bu. Oh ya, saya titipkan ini buat Bapak. Tolong jaga rumah dengan baik ya. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sayang. Cuma ada mama dan kamu. Gak usah bahas apa lagi ya. Ibu di mana? Ibu sama Non Sofia lagi luar negeri, Pak. Luar negeri? Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini titipan dari Ibu untuk Bapak. Titip apa ya, Nadia? Aku gak percaya ini. Nadia? Nadia? Sofia, sayang? Nah, Papa di sini, nah. Nadia? Kalian akan dipandang karena tinggalin aku. Maaf, Pak. Kenapa, Pak? Bapak tidak boleh masuk lagi kantor ini.
Mau apa kamu kesini? Saya ingatkan sama kamu. Jauhi anak saya dan juga cucu saya. Siap. Ini barang-barang. Apa begini akhir ceritaku? Kemana lagi aku harus pulang? Mau gimana lagi? Mau apa lagi sekarang? Semuanya sudah berantakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku ya. Maafin semua kesalahan yang telah aku perbuat ke kamu. Aku menyesal. Sekarang aku sudah mendapatkan hukuman dari apa yang telah aku perbuat. Aku sudah bisa sama Nadia. Aku gak punya tempat tinggal. Aku mau serius sama kamu. Jadi suami seutuhnya. Kamu pikir kamu siapa? Rasanya baru kemarin kamu bilang aku pembohong. Baru kemarin kamu bilang aku gak akan bisa bikin kamu suka. Kamu ngacak-ngacak rumah aku dan teriak-teriak sampai warga datang. Dan warga dengar aku perusak rumah tangga. Dan sekarang kamu mau berubah. Enggak. Kamu nggak bisa seenaknya mempermainkan wanita seperti itu. Sampai kapan? Aku nggak akan pernah menerima kamu lagi. Pergi kamu dari sini. Belajar bahwa sesungguhnya mengambil apa yang bukan milikku itu nggak akan pernah bahagia.